Halo teman-teman YouTube sekalian, apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan ada sukacita. Ini toge yang saya buat sendiri dengan cara yang sangat praktis, tidak perlu disiram sama sekali. Togenya juga pendek-pendek gitu ya, garing, dan waktu panen kita bisa buang langsung akarnya. Jadi akarnya juga tinggal sedikit kalau guntingnya nggak pas. Kalau ini guntingnya pas, jadi nggak ada. Saya selain hobi masak ya, saya juga suka berkebun. Saya ada tanam sayuran dengan cara konvensional pakai tanah, juga dengan hidroponik. Nah, saya pengen ngajak teman-teman bikin toge dengan cara sistem hidroponik ya. Jadi tidak perlu kita siram. Dan peralatan yang kita pakai juga sangat sederhana. Saya yakin ibu-ibu semua punya tempat menyimpan sayuran gitu ya. Dan tempat menyimpan sayuran yang kita pakai itu, yang kita perlukan itu harus ada yang untuk meniriskan air ya. Jadi ini kan kalau kita taruh sayur kan, kalau habis cuci kita taruh, ini airnya bisa netes ke bawah. Jadi, pertama-tama kita siapkan kacang hijau. Ini lebih kurang saya pakainya selalu 3 genggam gitu aja ya. Jadi toge yang kita buat harus sesuaikan dengan wadah. Harus kena ke permukaan wadah, jadi bisa ambil air dari bawah. Ini kita cuci bersih, buang yang rusak gitu ya. Nggak perlu, kita benar-benar ambil toge yang bagus. Kita cuci bersih, lalu kalau ada yang pecah gitu ya, yang tinggal setengah dibuang aja, karena itu tidak bisa jadi toge, ya akan membusuk gitu. Tapi kalau untuk rendam saya pakai air mineral ya, karena kan nanti airnya meresap ke dalam. Kalau biasanya air ledeng menurut saya ada kaporitnya, jadi kurang bagus. Kita rendam dengan air mineral. Nah, kalau ada yang nggak bagus itu dibuang aja, nggak dibuang juga nggak masalah, nanti kalau udah jadi kan tinggal kita buang. Nah, ini kita rendam sampai. Nah, teman-teman, ini kacang hijaunya sudah saya rendam selama 8 jam. Sudah bertambah besar, hampir 2 kali lipat lebih ya. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah yang biasa kita pakai. Kacangnya harus taruh semua bagian bisa kena permukaannya. Jangan ketumpuk-tumpuk gitu. Jadi nanti waktu panen juga enak gitu loh. Kita tinggal tarik, gunting, nggak ada akarnya. Ini dengan cara seperti ini sangat memudahkan. Kita tidak usah siram tiap 3 jam gitu ya. Terus waktu panen juga togenya ini garing. Nah, ini togenya sudah kita tempatkan di atas penyaringnya. Kita tuang air sampai pas di permukaan. Jadi kita aplikasikan hidroponik NFT. Biasanya kalau hidroponik NFT itu kan akar tanaman itu kena ke air, lalu ada aliran air di bawah. Tapi karena kita cuma 3 hari ini, kita tidak perlu ada aliran airnya, cuma air yang mati gitu loh ya, maksudnya tidak mengalir. Kita tuang ya. Nah, teman-teman, kita siram air sampai ini kena ke permukaan, teman-teman bisa lihat ya kalau kita tekan kan. Jadi waktu nanti tumbuh akar, akarnya akan ngambil air dari bawah dan mengenai gimana dapat oksigennya. Ini wadah yang kita siapkan kan lumayan lebar untuk wadah taruh sayur itu kan ada oksigen. Nanti kita tutup. Kacangnya sendiri akan ngambil air dari bawah terus numbuh, lalu hasil pernafasan dari tumbuhan ini akan menghasilkan uap air di ini. Tutupnya juga di sekitar dinding-dindingnya, dan uap airnya akan jatuh. Dia akan menyirami kacang ini sendiri. Jadi ini memudahkan kita. Jadi ini adalah hidroponik sederhana, sistem NFT yang sederhana. Nah, sekarang kita tempatkan di tempat yang gelap supaya tidak tumbuh daun ya. Teman-teman, ini lemari tempat saya menyimpan alat-alat dapur saya. Bisa lihat ya, gelap sekali, gak ada cahaya masuk. Kita tempatkan di sini selama 3 malam. Nanti 3 malam gak usah kita buka sama sekali.
3 malam kita buka panennya, togenya sudah jadi, sangat gampang banget. Nah teman-teman YouTube sekalian, ini sudah 3 malam. Kita buka ya pintu lemari tempat saya menyimpan, di mana gelap. Nah teman-teman bisa lihat togenya kita keluarkan, ini sama sekali tidak pernah disiram. Kita cuma masukin ke dalam lemari yang tertutup rapat, gelap. Teman-teman lihat togenya. Teman-teman lihat ya, ini ada uap air di dalamnya. Jadi proses pernafasan membuat uap air, dan uap air sendiri yang ada di dalam tutupnya juga. Ini teman-teman lihat ya, yang akan jatuh dan menyirami togenya. Dan jadi kita tidak perlu siram, ini memudahkan kita. Nah teman-teman lihat sendiri ya, ini togenya bagus, tidak usah disiram. Jika teman-teman pengen yang nggak punya akar togenya, panennya itu kita gunting aja ya. Nah jadi kita panen togenya itu udah gak ada akarnya, jadi jangan langsung diambil. Nah teman-teman sekalian, inilah toge yang dihasilkan dengan cara yang sangat gampang, tidak perlu disiram sama sekali, dan togenya itu bagus, garing, juga manis ya. Jika teman-teman pengen nyoba, silahkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu.